Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda. Masih dibincang hari ini. Pemirsa, sekarang di tanggal 21 Juni dan bulan Juni di Indonesia terutamanya diakui sebagai bulan Bung Karno. Katanya di bulan ini penuh dengan kegiatan-kegiatan, terutama yang intinya adalah lahirnya Pancasila. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, maksudnya menarik di bulan Juni ini. Nah, di Sulan TV biasanya juga mengadakan bulan Bung Karno. Nah, di 21 ini untuk hari ini adalah puncak bulan Bung Karno. Kali ini kita sudah menghadirkan Soekarnois ya. Ini adalah ada Bung Solah dari Gemeni Banten ya. Assalamualaikum Bung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Kita pagi hari ini ngomongin apa ya? Mending diminum dulu, Oke, siap. biar santai. Bulan Juni itu bulan Bung Karno. Ya. Mungkin bagi anak-anak generasi online nih Bung ya. Mungkin ada yang belum tahu nih kenapa disebut dengan bulan Bung Karno. Bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Silahkan. Sebenarnya gini, kita ini kan sebagai generasi milenial juga patut tahu betul tentang situasi dan kondisi negara gitu. Oke. Karena di bulan Juni ini kenapa sangat begitu ramai orang-orang berbicara tentang Juni adalah bulannya Bung Karno. Karena melalui Kepres 24 tahun 2016 ini kan ditetapkannya tanggal 1 Juni ini menjadi hari lahir Pancasila. Nah, dari mulai inilah semangat para Soekarnoisme, semangat para nasionalisme untuk kembali mengingatkan, kembali menggugah nilai-nilai Soekarnois atau nilai-nilai nasionalis kepada kalangan muda, tua, pasca proyek terbesar desoekarnoisasi di masa Orde Baru. Ini dilakukan kenapa? Karena ini sangat penting. 1 Juni 1945 ini menjadi catatan terbesar hari lahir Pancasila yang sangat begitu, bagi saya begitu, nilai falsafahnya sangat begitu kental. Karena pemuda atau generasi milenial harus tahunya jangan sampai ada distorsi sejarah. Nah, itu. Coba gimana? Dulu itu begini, yang saya sayangkan kita bicara di Orde Baru. Proyek desoekarnoisasi ini sangat begitu gencar dilaksanakan oleh rejim Orde Baru. Yang padahal pada saat itu di sidang BPUPKI Bung Karno menyampaikan pidato 1 Juni terkait Pancasila di tanggal 1 Juni itu dikaburkan oleh rejim Orde Baru. Yang menyampaikan itu adalah Profesor Yamin. Ini menjadi distorsi sejarah. Yang harus kita sampaikan kepada anak muda bahwa 1 Juni ini adalah hari lahir Pancasila yang langsung pada saat itu pidatonya adalah Bung Karno di sidang BPUPKI. Nah, lalu kenapa Juni ini disebut juga bulan Bung Karno? Karena di tanggal 6 beliau lahir. Lalu di tanggal 21 tepatnya hari ini beliau wafat di tahun 1970. Tepat di hari ini beliau wafat pada saat itu di Wisma lupa lagi saya. Itu beliau meninggal. Nah, rangkaian kronologis Bung Karno di bulan Juni ini sangat begitu banyak. Sehingga dasar hukumnya melalui Kepres 24 itu Bung Karno Presiden menetapkan 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila. Oke. Nah, itulah yang memang kenapa bulan Juni disebut bulan Bung Karno begitu. Nah, Bung ini salah satu penggemar dari tokoh nasional Bung Karno ya. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita berbicara nilai-nilai dari Bung Karno, apa yang menjadi panutan, apa yang menjadi kiblat lah dari seorang Bung Solah ini menilai dari nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh Bung Karno? Kalau saya melihat Bung Karno pertama kali sebagai seorang awam adalah semangatnya. Lalu yang kedua adalah metodologi berpikirnya. Nah, dari situlah saya berkeyakinan bahwa saya harus benar-benar
bukan hanya sekedar mengagumi sosoknya saja, tapi juga mampu mempelajari buah gagasan atau gagasan-gagasan Bung Karno terkait Pancasila, Marxisme, dan yang lain-lain, lalu kita amalkan di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Nah, karena bagaimanapun ketika kita menokohkan Bung Karno atau menokohkan satu tokoh, berarti secara tidak langsung pertama kita mempelajari apa yang menjadi gagasan dia, kedua juga kita mengamalkan gagasan tersebut. Itulah saya melihat dari semangat dan juga gagasannya. Semangat dan ya, metodologi berpikirnya lebih kepada itu begitu. Nah, kalau kita lihat perilaku, maksudnya pada saat Bung Karno pada saat muda, penuh dengan pergerakan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau diterapkan di saat ini sangat sangat relevan nggak? Tidak. Begini, di setiap masa itu kan ada orang. Tiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya gitu. Tapi tadi itu kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya begitu. Sehingga dalam situasi kayak gini, kita harus tetap menggunakan metodologi berpikir Bung Karno untuk coba mengamalkan Pancasila. Pancasila ini kan sebenarnya sudah digali oleh Bung Karno begitu. Sudah final menjadi dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara. Tinggal bagaimana caranya kalangan muda ini mampu pertama mempelajari, kedua mengamalkan. Jadi bukan dengan flyer saya Indonesia, saya Pancasilais gitu ya. Bukan hanya pada persoalan itu, tapi bagaimana di setiap sendi kehidupannya. Di setiap sendi kehidupannya dia mampu menerapkan, dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing memiliki keyakinan bagaimanapun ini sifatnya persoalan vertikal kepada Tuhan yang Maha Esanya, kepada Tuhan yang masing-masing gitu. Nah, kalau urusan yang lain-lain ya hablum minanasnya, kita bisa juga menggunakan nilai dari sila-sila yang ada di Pancasila secara horizontal gitu ya. Kalau vertikal itu kan hablum minallah, sila pertama terkait ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing memiliki keyakinan begitu. Ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seorang menjadi Islam Indonesia ya Islam Indonesia saja begitu, jangan sampai menjadi Islam Arab dan yang lain begitu. Tapi kalau kita berbicara usulan awal Pancasila yang memberi usulan yang awal dari Bung Karno itu apa saja poin-poinnya? Poinnya sebenarnya tentang kebangsaan, demokrasi, nasionalisme begitu, dan juga terkait ketuhanan yang Maha Esa. Ini sama saja saya pikir. Tidak ada beda ketika berbicara usulan yang disampaikan oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Hanya saja terkait perbedaan dari sisi kalimat saja. Tapi value-nya itu sama saya pikir. Artinya tidak ada benturan Tidak ada benturan, hanya saja memang pada saat itu terkait ketuhanan yang Maha Esa menjalankan dengan syariat masing-masing. Pada saat itu sebenarnya Bung Karno meminta yang untuk dihapuskan pada saat itu. Kalau nggak salah ketua itunya tuh Haji Rajiman saya lupa pada saat itu. Nah itu Bung Karno yang meminta untuk dihapuskan dan alhamdulillah juga dihapuskan. Ini bagian daripada dialektika dan dinamika saja ketika perumusan Pancasila begitu. Tidak juga menjadi hal yang begitu urgen yang sehingga ada tendensi agama tertentu gitu. Saya pikir tidak ada. Karena Indonesia ini juga kan banyak dari agama-agama yang lain gitu. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi satu sila yang bisa merangkum dan juga mengakomodir agama-agama yang lain berkaitan dengan sebuah keyakinan gitu. Kalau untuk sekarang Pancasila apakah bisa menjadi ideologi yang kuat, Bung? Untuk terutama di era pandemi seperti ini dalam melawan pandemi. Terutama melawan pandemi juga era globalisasi. Apakah Pancasila eksis gitu, tetap eksis? Pancasila ini begini, menurut Bung Karno bahwa Pancasila ini bisa diperas menjadi trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bisa juga diperas kembali menjadi gotong royong, ekasila. Pancasila, Trisila, dan juga Ekasila. Ekasila ini gotong royong. Kaitan dengan pandemi COVID-19, semua saya pikir hari ini Presiden kita, Jokowi, yang kebetulan hari ini juga sedang berulang tahun di umur yang ke-60 tahun ini, beliau selalu menggembor-gemborkan, mari kita bergotong royong untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan misalkan secara sederhana kita tetap menggunakan masker.
Lalu kemudian kita juga berperilaku melaksanakan physical distancing, mencuci tangan. Nah, gotong royong. Kalau misalkan hanya satu orang saja, Bung, ini nggak mungkin kita mampu mencegah COVID, begitu. Maka kita sama-sama, Anda menggunakan masker, saya menggunakan masker, saya pikir itu menjadi upaya gotong royong untuk kita melakukan pencegahan. Dalam Tapi hal kalau ini mungkin- Anda tidak menggunakan masker, gitu belum ya? menggunakan masker, apa boleh buat, begitu. Nah, kalau dalam hal ini kita jaga jarak ya. Nah, iya kita Ini- masih physical distancing, Oke. gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan saat ini ya seperti itu ya. Ya Iya. kita lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk melawan arus era globalisasi nih, tadi belum terjawab nih, Bu. Misalkan dengan benturan ideologi barat, timur dan lain sebagainya, apakah Pancasila eksis? Karena kan pada saat dulu kalau tidak salah ada gerakan Indonesia non-blok ya, tidak berpihak dengan apapun. Apakah Pancasila latar belakangnya gitu? Ya, begini. Pancasila ini menjadi antitesa dari neokolonialisme begitu. Ya, barat, timur, segala macam begitu. Nah, saya pikir ini tinggal kesungguhan kita saja menerapkan Pancasila begitu. Karena bicara kolonialisme ini kan selalu ada update terbaru ya. Dari kolonialisme menjadi neokolonialisme, menjadi liberalisme, lalu menjadi neoliberalisme gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita amalkan nih Pancasila. Kita sampaikan bahwa Pancasila ini menjadi antitesa gitu. Karena kalau sudah benar-benar di sila keempat itu dilaksanakan, di sila kelima itu dilaksanakan, saya pikir bicara tentang kesejahteraan dan yang lain sudah cukup begitu. Sudah. Lalu bicara tentang gimana caranya mengkooptasi atau mengcover ini apa namanya arus barat. Saya pikir tadi itu kata Bung Karno, ketika menjadi Islam jangan menjadi Arab, ketika menjadi Hindu jangan menjadi Hindu India gitu. Cukup menjadi diri kita sendiri aja gitu. Karena dengan kita memperkuat Pancasila, dengan kita juga mengamalkan Pancasila di setiap sendi-sendi kehidupan kita, apalagi dari tataran pemerintahannya melalui kebijakan dan juga yang lain-lain, itu saya pikir sudah selesai kita. Persoalan Barat itu terlebih persoalan intervensi Barat sudah tidak ada sebenarnya. Karena Trisakti Bung Karno bicaranya begitu. Kalau kita berdikari dalam bidang ekonomi sudah dilakukan, berkepribadian dalam kebudayaan ini sudah dilakukan, gitu kan, dan berdaulat dalam bidang politik sudah dilakukan, clear bos. Arus Barat, Timur atau yang lain juga akan terentahkan ketika kita mampu menjalankan Pancasila tersebut. Begitu. Nah, ini cara menerapkan dengan sungguh-sungguh Pancasila ini mungkin ada tips and trick dari Bung ini. Bagaimana caranya? Saya belum pernah jadi pejabat sih ya. Sehingga saya nggak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan yang dimana harusnya memang sesuai dengan ideologi. Artinya sejauh ini kebijakan nomor senjata utama bagaimana? Kalau bicara konteksnya orang banyak dan juga pemerintahan, berbicara negara dan bangsa ini, tentu melalui kebijakan pemerintah. Terinfluence dari situ ya. Kalau saya sebagai warga negara biasa, saya hanya melakukan sebuah kampanye di media sosial, di setiap titik-titik basis GMNI begitu pada saat saya menjabat sebagai ketua GMNI, kita mengkampanyekan itu gitu. Sangat begitu penting yang kita mengamalkan dan juga mempelajari Pancasila. Di tengah arus globalisasi yang sangat begitu deras, yang sehingga ini akan mengikis persoalan-persoalan atau rasa nasionalisme kita terhadap negara. Karena tahun-tahun ke belakang itu kan menjadi satu tantangan terbesar sebenarnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Di saat itu kita disuguhkan dengan pemilu yang sangat begitu syarat terhadap tendensi agama. Nah, ini kita diuji bagaimana caranya kita tetap memegang teguh Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Tapi kembali lagi ke konteks nih terkait bulan Bung Karno, yang harus diluruskan bahwa Bung Karno ini adalah sosok pahlawan. Yang dimana pada saat itu memang program desoekarnoisasi, proyek desoekarnoisasi yang dilangsungkan oleh rejim Orde Baru, ini harus diluruskan, Bung. Jangan sampai pemuda atau kalangan milenial hari ini mengenal Soekarno itu sebagai pengkhianat bangsa.
bukan sebagai pahlawan bangsa. Seperti itu akan menarik karena ada beberapa pertanyaan juga. Saya akan membahas bagaimana karena yang namanya tokoh publik, ada penggemar juga ada haters katakanlah seperti itu. Nah ini saya ingin mengambil sudut pandang bagaimana komentar Bung terkait sindiran-sindiran dari haters soal pemahaman Bung Karno ini, Soekarnoisme ini. Mungkin akan direhat dulu ya. Silakan diminum dulu Bung, karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa masih di Bincang hari ini. Acara Bincang hari ini dan acara-acara Sultan TV lainnya tayang yang streaming itu di Sultan TV Live. Jangan lupa ya, Sultan TV Live di YouTube channelnya, juga di fanpage. Nah, tapi acara ini juga akan diupload ulang, siaran ulang. Dan tapi dulur Sultan semua nggak bisa bertanya kan. Nah, itu diupload di channel utama Sultan TV. Kita melanjutkan dengan Bung Solah. Tadi saya ingin menanyakan bahwa ya setiap tokoh publik ada penggemar, juga ada yang katakanlah yang membencinya gitu, ataupun haters katakanlah pada saat ini. Ini kita berbicara soal pemahaman dan juga public figure dari sosok figur dari Bung Karno. Ini tentu sudah banyak ya, maksudnya membuat gerakan-gerakan dan lain sebagainya untuk para penggemarnya juga, untuk membuktikan kecintaannya terhadap Bung Karno. Di sisi lain, saya ingin menanyakan, apakah ada persoalan-persoalan yang katakanlah sejarah yang dibelokkan atau sejarah yang tidak sesuai dari nilai-nilai Soekarno yang menurut teori banyak konspirasi bahwa di era Orde Baru banyak nilai-nilai Soekarnois yang dilunturkan. Apakah benar demikian? Ya, ini sudah tidak menjadi rahasia ini lagi, Iya. bahkan sudah menjadi rahasia umum lah terkait proyek desoekarnoisasi ini. Gitu. Ya, sangat begitu keji sebenarnya tuduhan yang diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father bangsa Indonesia ini gitu. Karena pada saat itu melalui hasil laporan dari Jenderal Soeharto bahwa Bung Karno terlibat atas gerakan G30 SPKI. Oke. Itu. Nah, itu melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Di situ jelas dituduhkan bahwa Bung Karno terlibat terhadap gerakan 30 SPKI. Yang kedua juga Bung Karno terlibat sebagai seorang yang melindungi tokoh-tokoh PKI, dan juga di pasal 6 itu jelas disebutkan bahwa Bung Karno menjadi pengkhianat negara Indonesia. Nah, ini artinya yang harus, itu salah besar. Itu salah besar. Itu salah besar. Itu tuduhan yang sangat begitu keji diberikan kepada Soekarno oleh Soeharto ya, melalui surat di tanggal 11 Maret itu tragedi ini ya. 11 Maret pada 1967. Ini yang sangat begitu keji. Kenapa begitu keji? Bayangkan pada saat itu Bung Karno sebagai presiden, masa dia berkhianat terhadap bangsa dan masyarakat dia sendiri begitu. Ini yang sangat begitu salah. Karena pada saat itu proyek desoekarnoisasi ini sangat begitu gencar, sehingga apapun yang berbicara tentang Soekarno, tentang riwayat Soekarno, tentang gagasan-gagasan Bung Karno ini semua ditiadakan. Bukan dilunturkan, berarti ditiadakan, dihilangkan. Dibelokkan, lebih kepada dibelokkan. 1 Juni 1945 menjadi hari lahir Pancasila itu malah diganti lebih kepada hari kesaktian Pancasila di 1 Oktober. Nah, lalu Bung Karno yang menyampaikan pertama kali terkait Pancasila malah dibelokkan menjadi Profesor Yamin. Itu padahal Bung Karno begitu. Padahal Bung Karno. Tapi kenapa malah Prof Yamin yang diekspos pada saat itu oleh rejim Orde Baru di bawah Tapi kepemimpinan. Prof Yamin juga mengusulkan ya poin-poin Pancasila. Iya. Mengusulkan juga. Nah, ini di TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 ini kan menjadi dasar bagaimana proyek desoekarnoisasi ini dikuatkan oleh produk hukum tersebut. Sehingga pada saat itu Bung Karno diasingkan di Wisma Yaso itu. Sampai beliau meninggal di Wisma Yaso sebagai tahanan politik, itu masih tetap di dalam dirinya pada saat itu meninggalkan sebuah tuduhan keji terhadap dia sebagai orang yang berkhianat terhadap bangsa dan negara. Keluarganya juga merasa begitu. Ini sangat begitu keji. Gagasan-gagasan dia terkait marhaenisme dan yang lain-lain itu dikaburkan, dibelokkan dari sejarah yang sebenarnya. Sehingga pada saat itu di rejim Orde Baru orang-orang Soekarnois itu diburu, Pak. Dia dikejar-kejar oleh oleh rejim Orde Baru begitu. Sehingga ini menjadi proyek terbesar. Nah,
bicara hater, bicara juga penggemar, saya pikir bukan hanya Bung Karno, semua memiliki itu. Hater yang paling apa namanya, yang tidak berperasaan, saya pikir di rejim Orde Baru itu. Oke. Sebenarnya apa salah Bung Karno? Itu kan tidak. Iya. Kenapa semenjak muncul TAP MPRS 3367 ini sampai beliau meninggal di Wisma Yaso, belum pernah ada pengadilan buat dia. Peradilan belum pernah ada. Artinya bahwa tidak ada bukti secara faktual bahwa Bung Karno terlibat di gerakan 30 SPKI. Gitu. Nah, pada saat Orde Baru, tentu mungkin masyarakat juga sudah tahu ada sebuah karya film, ya ini film G30 SPKI. Pada saat itu terus ditayangkan. Saya kan tidak tahu nih, katanya di sekolah-sekolah juga ditayangkan menurut catatan-catatan sejarah. Bahkan di channel pemerintah pada saat itu juga ditayangkan setiap tahunnya. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, apakah itu juga salah satu proyek upaya desukarnisasi? Itu? Iya. Itu bagian daripada desukarnisasi kepada kalangan-kalangan muda. Pada saat itu semua harus menonton film G30 SPKI, bahkan berkali-kali ditayangkan di TVRI kalau nggak salah ya. Nah, dari film itu apakah ada yang sejarah dibelokkan, Bung? Secara versi Soekarnois? Artinya di situ tuh di film kita tidak mengkaji film sebenarnya, cuman pada saat itu banyak hal yang memang dikaburkan, kayak macam Bung Karno terlibat segala macam, itu kan tidak ada sebenarnya, tidak ada bukti faktual begitu. Apa namanya pada saat itu beberapa tokoh Gerwani segala macam di ini itu atas dasar perintah Bung Karno katanya kan, sampai ada tayangan Bung Karno didatengin juga sama Aidit dan yang lain-lain, Letkol Undung. Itu saya pikir salah lah itu. Itu salah gitu. Cuman harusnya memang pada saat itu saya pikir harusnya aware aja gitu. Kalau lu memang mau mengambil posisi jabatan Presiden Republik Indonesia di tangan Bung Karno ini, ya lu aware aja begitu tuh. Nggak usah juga melakukan gerakan yang sangat begitu masif. Mungkin kalau sekarang disebut makar kali ya, seperti itu. Nggak makar. Cuman dia memang menggunakan kebijakan dia sebagai pemerintah, sebagai presiden, begitu. Cuman yang saya sayangkan pada saat itu, padahal Bung Karno ini juga sebagai tokoh bangsa, sebagai proklamator. Kenapa tuduhan itu sampai hajarkan kepada seperti dia? Teroris ya? Seperti seorang yang memang tidak cinta terhadap negerinya sendiri. Padahal yang mengkobarkan, yang mengkampanyekan bahwa kita harus cinta terhadap tanah air kita, bicara nasionalisme ya Bung Karno. Siapa lagi begitu tokoh bangsa? Tapi kekejian itu semakin dibuat melalui proyek desukarnoisasi. Nah, Bung, ketika Soekarno banyak tokoh yang menjatuhkan, upaya menjatuhkan nama dan kekuatan dari Bung Karno, apakah ada catatan bahwa Bung Karno terus berjuang memperjuangkan negara? Pada saat itu Bung Karno sebagai tahanan politik melalui TAP MPRS 33 itu, ya Bung Karno hanya menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara biasa begitu. Lalu bagaimana para Soekarnois pada saat itu, para Soekarnois juga diburu gitu. Oh, artinya tidak ada upaya perlawanan secara ini gitu, nggak ada gitu. Menyebarkan pemahaman terus dan lain sebagainya tidak ada. Itu tetap dilakukan. Itu tetap dilakukan di simpul-simpul basis di masing-masing daerahnya begitu. Ketika mereka kabur gitu ya, atas kejaran dari pemerintah, ya tetap aja dia menyampaikan bahwa ada ideologi yang memang dihasilkan dari buah pikir Bung Karno. Dia melakukan penggalian dan segala macam, itu adalah Pancasila. Ada juga Marhaenisme, karena menurut Bung Karno Marhaenisme is Pancasila, Pancasila is Marhaenisme. Nah, kalau sama saja. Kalau soal seperti itu ada, apakah ini juga isu yang dilemparkan oleh para hater soal Marhaenis adalah komunis atau Soekarnois adalah komunis? Apakah itu tidak relevan juga? Tidak akur juga? Tidak relevan, saya pikir. Gini loh, kita baca buku komik misalkan tentang komik sepak bola. Belum tentu kita ini juga pemain sepak bola kan begitu. Yang pasti bahwa ketika misalkan saya sebagai seorang Marhaenis, lalu tiba-tiba tuduhan itu
menjadi ke saya adalah seorang komunis, dari mana gitu. Bicara bertuhan, kok bertuhan, Bos. Gue datang ke masjid sholat, zakat segala macam kita laksanakan begitu. Lalu apakah ketika saya menenteng-nenteng buku Karmak misalkan, saya dituduh komunis? Kan nggak juga. Apa yang harus dilakukan? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk mencari ilmu dari kecil sampai ke liang lahat. Begitu kan? Nah, apakah ketika kita membaca buku Karmak ini kita langsung didikte menjadi seorang komunis? Kan enggak. Kita hanya mengambil intisari dari gagasan-gagasan Karmak. Bicara proletariat, begitu kan, bicara buruh dan yang lain-lain gitu. Itu yang kita ambil. Lalu barulah kita misalkan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Ada nggak sih relevansi antara Marxisme dengan komunisme? Ada sebagian. Apa relevansinya dari mana? Yang saya pikir adalah lagi sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Atau ideologi perjuangan yang melawan terhadap kolonialisme. Substansinya adalah melawan terhadap kolonialisme. Itu. Lalu bagaimana tentang bertuhan atau berkeyakinan? Berbeda lagi, Bos. Beda lagi. Beda bab ya. Berbeda lagi gitu, berbeda lagi. Karena bagaimanapun Marxisme ini berbeda dengan komunisme dari sisi persoalan keyakinan. Sehingga jangan sampai juga disamakan Marxisme adalah komunis. Saya paling sangat tidak senang sebenarnya. Tapi ketika ada orang yang menuduh seperti itu, saya tidak juga marah, tapi akan saya sampaikan bahwa Marxisme itu bukan komunis. Nah, gitu. itu dia. Tapi maksud saya adalah mungkin pernah mengalami hal-hal pernah mengalami itu tidak penekanan ideologi dari orang-orang lain. Oh itu ini pernah. Bung Solah nih kiri banget dan lain sebagainya, pernah tidak? Ya, Untuk pernah. sebagai penggemar dari tokoh Bung Karno. Pernah ada pengalaman seperti itu ya? Sangat sering sekali. Sangat sering. Di kalangan kader-kader GMNI itu sangat sering ketika kita dicap ya, didikte bahwa kita adalah komunis begitu. Tapi saya selalu tadi itu saya sampaikan, saya bilang ada agenda ngopi, kapan kita ngopi begitu. Nah, akan saya jelaskan begitu. Anda pernah ke masjid nggak? Saya bilang. Ya pernah katanya. Di masjid kampus, gue sering sholat di masjid kampus. Apakah gue komunis? Apakah gue ateis? Kan enggak, Bos. Tapi kalau gue Marxis, menganut terkait paham Marxisme, iya. Ideologi Marxisme. Gitu. Tapi persoalan keyakinan gue, ya tetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan gue gitu. Bukan Marx, bukan Engel, bukan. Bukan itu. Tuduhan itu ada, tapi saya tanggapi secara biasa aja dan kita coba jelaskan bahwa Marxisme itu bukan komunisme gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara peranan pemuda dan mengaitkan dengan bulan Bung Karno, kira-kira apa saja yang bisa pemuda lakukan dalam mengisi bulan Bung Karno? Tapi jangan jawab dulu, Bung. Karena kita akan rehat, diminum dulu. Karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih berbicara puncak bulan Bung Karno, masih dengan Bung Solah. Bung, kalau kita tadi sudah membahas dari awal bagaimana kenapa bulan Juni jadi bulan Bung Karno, kemudian tadi sudah dijelaskan sedikitnya soal pemahaman dan pemikiran Bung Karno. Nah, kalau kita tarik ke kondisi saat ini, apa yang bisa kita lakukan, terutama generasi milenial, dalam mengisi bulan Bung Karno ini? Oke, banyak hal sebenarnya Banyak hal, yang harus dilakukan oleh kalangan milenial ini. Absen Bung, absen. Ditambah juga support dari dunia elektronik Digital, ya? digital ini kan makin ini banyak, karena saya pikir sekarang sudah tidak ada alasan lagi kalangan milenial atau kalangan mamah-mamah muda ini bisa berperan untuk negara ini. Kita coba kembali kepada persoalan minimnya membaca. Nah, dulu ketika kita pengen tahu, itu kita harus membaca buku. Sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan, bisa juga diakses di internet atau melalui Google lah ya, di searching melalui Google. Pemuda harus berbuat apa sih gitu? Ya, pemuda melakukan upaya atau ikhtiar untuk mengkampanyekan Pancasila ini gitu. Oke. Kita berpikirnya sederhana aja. Pancasila sebagai dasar negara, yuk misalkan kita membuat kegiatan yang berkaitan dengan sejarah Pancasila. Dari mana situ? Buat diskusi terkait sejarah Pancasila, audiennya adalah anak-anak SD atau anak-anak SMP atau anak-anak SMA dan juga mahasiswa. Kita sampaikan sejarah yang benar terkait lahirnya Pancasila begitu. Atau terkait Bung Karno, bahwa Bung Karno ini bukan pengkhianat negara. Bung Karno adalah pahlawan bangsa begitu. Itu yang harus dilakukan. Lalu kalau bicara digitalisasi, kita mengkampanyekan Pancasila mudah, bisa membuat video pendek, bisa juga sekarang menggunakan TikTok begitu kan, betul. menggunakan flyer yang ada di status WA gitu kan, itu kan bisa digunakan. Tapi yang terpenting bukan hanya soal itu, mengamalkan ini harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita buat konten TikTok ini, konten kreatif melalui TikTok ini juga hanya mengejar entertain doang gitu. Tapi realitanya di kehidupan dia, bukan di dunia maya, dia jauh sangat daripada nilai-nilai Pancasila. Gitu. Saya berharap pemuda, terutama saya pribadi dan juga kader-kader GMNI begitu, yang hari ini tetap belajar dan juga merawat ideologi Pancasila ini,
sebagai buah dari gagasannya Bung Karno begitu, dan selalu mengkampanyekan terhadap orang-orang banyak, terutama di kalangan pelajar yaitu mahasiswa, ini melakukan terobosan-terobosan terbaru. Kita banyak hal dengan diskusi, dengan lomba pidato Bung Karno, dengan juga melakukan lomba sejarah Bung Karno yang seperti yang sudah dilakukan di daerah Jawa sana begitu kan. Perayaan bulan Bung Karno ini juga menjadi sebuah kampanye yang sangat begitu sistematis untuk masyarakat Indonesia agar tahu bahwa Juni ini adalah bulan Bung Karno. Gitu. Nah, itu harusnya pemerintah yang juga ini. Lalu juga lembaga-lembaga kepemudaan nih, mohon maaf ya, saya harapkan lembaga kepemudaan ini mampu berbicara tentang Pancasila ini. Kenapa harus utuh. pakai mohon maaf? Karena kebanyakan tidak ada gitu. Oh, tidak ada. Saya tidak masuk ke kalangan mereka gitu. Tapi kadang-kadang kok nggak ada gitu ya. Pemuda berbicara tentang Pancasila. Pemuda berbicara tentang sejarah Pancasila, lalu pemuda mengamalkan Pancasila dengan cara ini. Lembaga kepemudaan hanya ada pada tataran diskusi, setelah itu beres begitu. Tapi tidak ada produk-produk gagasan yang bisa dijewantahkan terhadap masyarakat. Nah, ini bukan bicara indoktrinasi, tapi mengkampanyekan Pancasila dengan secara utuh dan baik terhadap masyarakat. Ditopang oleh kalangan-kalangan pemuda yang tergabung di organisasi-organisasi kepemudaan. Saya pikir itu karena mereka ini kan sangat begitu luas persoalan wawasan kebangsaan. Nah, mereka memiliki program. Nah, programnya ini harusnya digalakkan kepada kalangan-kalangan pemuda, bicara terkait ideologi negara, bicara pengejawantahannya kayak gimana begitu kan. Ada nggak terobosan pemuda, kelembagaan pemuda begitu, dia coba melakukan indoktrinasi terhadap kalangan-kalangan pemuda yang lainnya gitu. Sekalipun memang saat ini banyak mereka melakukan itu. Programnya banyak sebenarnya, dengan konten-konten kreatif di media sosial dan yang lain, ya silakan digunakan itu begitu. Terlebih kita amalin aja nih Pancasila begitu. Apakah ketika kita mengamalkan Pancasila sudah mencintai Soekarno? Betul. Kalau itu sih saya pikir ada kaitannya. Ada kaitannya. Tapi lebih Pancasila ini bukan milik Bung Karno. Sekarang ini kan. Tapi Pancasila ini milik kita sebagai warga negara Indonesia. Patokan dan pondasi kita bernegara dan berbangsa ini adalah Pancasila. Itu. Nah, secara tidak langsung karena Pancasila digali oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain, sama saja kita juga mencintai lah begitu Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lainnya begitu. Betul sekali. Nah, berarti ya Pancasila sebenarnya tidak berbenturan dengan ideologi manapun ya? Nggak ada. Karena dari 5 sila itu kalau saya lihat itu, kalau kita cerdas menafsirkannya gitu, pandai menyerap sesuai dengan lingkungan sekitar, itu fleksibel ya, Bung? Bener nggak? Benar. Sangat begitu relevan dengan masa-masa yang ada. Sekarang bicara terkait sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila juga terkait persatuan Indonesia. Di tengah-tengah arus globalisasi ini kenceng, kebanyakan orang lebih senang terhadap drama K-pop ya, Korea dan yang lain-lain, tapi sementara terkait sejarah dia nggak tahu begitu. Nah, kalau bicara itu, Pancasila relevan nggak sih digunakan pada saat ini? Saya pikir masih tetap relevan, karena tidak sangat begitu kolot Pancasila. 10, 30, 50 tahun ya, tetap Pancasila tetap begitu, menjadi antitesa ke kondisi yang ada atau permasalahan yang ada di negara ini gitu. Terlebih di urusan yang ada di masyarakat. Gitu. Akan tetapi permasalahan tiap masa mungkin berbeda. Ya. Tapi saya pikir tetap Pancasila ini menjadi sebuah jawaban gitu. Iya, dari banyak masalah. Iya, itu. Nggak ada lagi. Oke, Bung, terakhir mungkin closing statement. Apa yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini menonton acara kita di pagi hari ini terkait bulan Bung Karno? Silakan. Saya secara pribadi
hanya ingin menyampaikan perkataan dari Bung Karno bahwa warisi apinya, jangan abunya. Bagaimanapun semangat ini harus tetap kita rawat. Semangat beliau sebagai seorang proklamator, semangat beliau sebagai seorang pendiri bangsa, yang harus kita ambilnya adalah semangatnya. Jangan sampai kita melihat Bung Karno ini menjadi sosok yang tiba-tiba dikultuskan oleh dia, tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Bung Karno-nya. Nah, untuk kalangan milenial, mari kita terlebih dahulu pelajari, dalami apa yang dinamakan Pancasila. Lalu setelah itu, mari kita sama-sama amalkan Pancasila di setiap sendi-sendi kehidupan kita masing-masing. Karena bagaimanapun, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu mengetahui Pancasila ini lebih dalam. Jangan sampai kita hanya taunya K-pop ya, K-pop atau drama Korea. Dan mari kita sama-sama kampanyekan Pancasila ini sudah final menjadi ideologi bangsa kita, yaitu Indonesia. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bung Solah sudah mampir ke Studio Surlan TV. Lanjutkan terus kampanyenya, menyuarakan bagaimana nilai-nilai kebenaran itu. Nah, itu pemirsa obrolan kita di pagi hari ini, puncak bulan Bung Karno, bagaimana menerapkan nilai-nilai di keseharian kita. Nah, pemirsa, saya Agus Maulana pamit undur diri dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Diminum. Siap.